Ini kasih tali. Ya, ini dikasih apa? Selang aerator ya? Iya. Selang aerator. Diikat di atas juga dikasih selang aerator biar nggak mutus. Ini percabangannya juga bagus ini, disisain cabang gede semua ini. Bapak memupuk itu memakan kaliumnya, magnesiumnya, kalsiumnya, NH4-nya, apa yang terjadi? Itu semuanya adalah positif, Pak. Tanaman akan mengambil tanaman melalui pertukaran ion, kata Pak Tabah begitu. Dia nggak makan satu butir urea atau TSP digaruk-garuk makan telan, enggak. Dia harus larutan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini udah sampai di Anugraha Fana Farm di Subang ini guys. Ini di samping kita ini ada Om Tabah Haryanto. Pagi Om. Pagi. Kita langsung disambut sama pendaftaran, tapi salim dulu Bu sama Ibu Yoke. Aduh, makasih banget ini Bu udah diundang bikin acara. Terima kasih juga. Siap. Oke Bu, saya isi dulu Bu. Silakan. Wah, ini dapat stiker ini. Mana ini? Tulis aja ya. Mukti dari Rangkas Bitung. Wah, ini. Tempelin. Cakep. Tempelin Bro. Mana Bro? Sini Bro. Oke, makasih. Selamat datang nih guys. Tadi di WA 1 jam yang lalu itu baru Kebun masuk Cipali. Anugraha Fana Setengah jam. Subang. Kita hari ini mau ngapain nih Mas? Hari ini acaranya sebetulnya open farm dari Anugraha Fana punya Ibu juga. Iya. Sekaligus kita sharing session sesama pekebun. Nanti mungkin ada input masukan dari beberapa suhu kita kayak Pak Catur Dian Mirsada itu. Beliau kemudian nanti mungkin akan memaparkan bagaimana tentang pupuk dan pemupukan yang bagus untuk durian. Kemudian nanti ada dari Tom Durian, Mas Anton yang akan menerapkan standar quality bagus biar bisa diterima oleh pasar. Ini rame banget ini guys. Udah pada dateng. Ini nggak ketinggalan ini. Selamat pagi MTJ. Waduh, halo Mas. Mas. Kenapa? Tak todong Mas. Oke, gimana? Gimana Mas? Ceritain sedikit Mas. Apa nih yang bisa diperkenalkan MTJ hari ini Mas? Sebetulnya apa yang diperkenalkan lagi ya? Mungkin nanti kita ada lebih concern nanti mungkin peserta di sini itu diskusi ya. Terutama mumpung masih ada Pak Catur juga. Siap. Yang paling penting sekarang adalah salah satunya kan dari sisi nutrisi mungkin ya. Kalau kami kan fokusnya concernnya ke nutrisi. Karena ini simpang siurnya kan kadang pohonnya sama, usia sama, tapi kadang nanti bisa beda. Aji. Di sisi program pemupukannya dari dosis dan lain-lain. Nantilah itu kan baru spill-spillnya ya. Nanti supaya nanti yang nonton juga penasaran ya. Siap. Oke. Ini banyak banget ini. Ini yang dipakai di durian ini apa aja nih? Sebanyak Yang ini. dipakai di durian enggak. Jadi sebetulnya gini. Jadi alat itu kalau banyak itu lebih baik daripada kurang. Jadi nanti kalau mau pakai ini ada alatnya. Jadi mulai dari kita pupuk majemuknya ya seperti ini NPK gitu kan yang biasa dipakai kan. Ya kebetulan yang 16-nya ketinggalan kayaknya. Ini kan yang 16-nya growernya yang 15920, kemudian ini kalsium nitratnya nih. Oke. Ya kan kalsium nitrat itu. Kemudian nanti yang ini yang foliar-foliarnya kan banyak nih untuk foliar ataupun ini bahan untuk nutrisi abemik ya. Jadi simpelnya kalau Merauke kalau logonya tetesan air kayak gini, berarti dia dari sisi purity dan dari kelarutan juga dia lebih lebih larut. Jadi ini untuk foliar juga, untuk hidroponik bisa. Kalau yang kayak gini ini baru untuk sistem tabur atau kocornya. Gitu. Banyak sih, Mas. Jadi kayaknya kalau dijelasin ini harus berapa SKS? Enggak. Pertanyaan saya simpel aja, Mas.
Kalau vegetatif mana aja yang dipakai, kalau generatif mana aja yang Oh. dipakai? Kalau vegetatif mungkin kita harus bikin fondasi dulu yang paling kuat itu ya salah satunya di nitrogen, fosfat, kalsium juga penting. Jadi mungkin untuk NPK-nya ya ini aja, ya kayak Mutiara 1616 misalnya. Kalau ini kebetulan ini Sprinter ya. Kemudian nanti ini aja dulu, ya build up-nya gitu, ngebangunnya di bawah ini dulu. Jadi untuk vegetatif ini dulu. Tapi nanti kalau misalnya tanamannya udah mulai anggap 3-4 tahun ke depan misalnya udah mulai ada bunga dan belajar berbuah, nanti kita ganti NPK-nya kita pakai ini aja sih grower ya, yang 15-9-20 plus ada trace elemennya. Karena kita perlu kaliumnya kan agak tinggi kalau untuk pembentukan buah kan. Tapi ini tetap jangan ditinggalin, kalsium juga penting. Wajib ya? Wajib ini wajib dari awal ini pembentukan akar, terus mencegah rontok bunga, rontok buah, ya empulur basah dan lain-lain ya tentu juga ke daging buah nih supaya lebih tebal juga si Oke, karate oke. plus boroni ini kan. Ini wajib gitu kan, jangan ditinggalin kalau si ini. Gitu. Buah mengkel, Ya. empulur basah, Ya, salah satunya ini. Ya. mudah busuk juga ya? Ya. Cuman ya syaratnya satu, kondisi lingkungan misalnya air, kelembaban tanahnya. Jadi kalau misalnya kita pupuk pun tapi misalnya lingkungannya kering, airnya sebagai untuk wadah dia masuk juga nggak ada ya sama, nggak akan bisa terserap. Nah kebanyakannya pekebun itu siap pupuk atau siap tanam tapi terkadang lupa air. Iya, Ya, betul. jadi aliran masanya, jadi si kalsiumnya tidak terserap. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Oke Mas. Ya, Jadi, nah tadi yang generatif, yang vegetatif. vegetatif. Kita yang generatif tadi, yang generatifnya mungkin nanti karena notabene ini kalau buah-buahan terutama durian nanti kalau udah pembentukan buah ya, itu perlu kalium juga agak banyak. Nah kaliumnya masalahnya kita harus pakai kalau kami sih karena durian. Nah ini subur kali butir. subur kali butir, Ya. 30, 10, 17. 30 10 jadi 30. Kaliumnya ini kalium sulfat ya. Kalium Jadi sulfat. bukan klor. Karena kalau durian jangan banyak makan klor. Nanti rasanya juga bisa kurang baik. Tapi kalau kaliumnya dari kalium sulfat, ya kebetulan subur kali ini kaliumnya kalium sulfat, nanti dari rasanya, kualitasnya, warnanya juga lebih baik. Ini ada sulfur kan, ada sulfurnya. Ya. Seperti itu. Nanti bisa di mix ini kalau misalnya udah pembesaran nanti pakai ini subur kali. Jadi penambahannya cuma ini aja. Grower, tambah ini, tambah karate plus boroni. Nah biasanya sih perbandingannya berapa? Biasanya karate plus boroni ini cuma 1/3-nya dari dosis NPK. Itu aja. Fase generatif ini kan kita mulai dari sebelum proses pembungaan nih Mas. Jadi pondasi dulu lah, persiapan untuk sebelum flowering. Nah itu masuk apa nih? Saya lebih spesifik lagi nih. Kalau sebelum bunga bagusnya ya kalau kita lihat cuacanya normal ya, jangan lihat ini La Nina, El Nino atau seperti apa. Kalau anggap kita tahu misalnya bulan Agustus itu kita bisa kering atau di situ bisa di Agustus itu kita keluar bunga ya. Kalau bisa 1 bulan sebelumnya kita tabung fosfat agak banyak. Pakai apa? Ya kami ada TSP 46 dan ini non subsidi kan kebetulan. Ya. Kita mulai Ibu, boleh? Ibu, Oke. silakan. Kita dimulai Kita dulu udah Mas. disuruh mulai. Kita nanti bisa lanjutkan lagi Bisa Mas lanjut Garis. lagi ya. Oke Oke. ya. Sip. Terima kasih banyak. Oke, Nanti oke. lanjut lagi. Lanjut Boleh lagi. diminta mic-nya. Oh iya. Siap. Terima kasih Mas. lupa belum pulang. Tuh, guys, itu tadi. Kita nanti lanjutin lagi. Kita ngulik sama Mas Garis. Nanti ini acaranya udah mau dimulai. Alhamdulillah nih. Ketemu banyak teman-teman di sini guys. Rame banget. Datang ke sini, ini acara sangat-sangat informal karena benar-benar serba mendadak dan tujuan kami cuma satu, kami ingin kita bisa berbagi info, ya. Nah, jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang bahkan dari jauh, ada yang dari Jakarta dan terjauh kayaknya Lampung ya. Ada yang dari Lampung, mana dari Lampung tadi Pak? Ah itu dari Lampung tuh. Ada juga yang dari mana Majalengka? Mana? Ah itu dari Kuningan juga ada. Dari Jakarta banyak ya beberapa. Dari Bekasi juga ada. Nah mana lagi? Nah jadi saya juga terima kasih kepada tim MTJ
Kalau tidak ada MTJ tidak mungkin acara ini terselenggara. Bahkan Pak Catur sendiri mau turun gunung membantu kami. Ya nanti Bapak berbagi ya Pak ya. Kami juga terima kasih juga nih pada Pak Babinsa yang mau datang membantu kami di sini. Terima kasih Pak. Dan secara singkat saya mau sampaikan bahwa saya ini bisa ada di sini karena dibantu oleh banyak orang. Kami latar belakangnya bukan pekebun, kami latar belakangnya pendidikan. Makanya agak mengherankan tiba-tiba itu ada murid saya tuh di sana tuh 3 orang tuh murid saya, 2 orang tuh murid saya. Kenapa saya bisa buka kebun? Padahal saya itu gurunya dia, dari guru jadi pekebun. Nah, jadi karena saya tidak tahu kebun ini terjadi begitu saja. Makanya salah-salah itu ya harap dimaklumi. Orang saya cuman dengan anak saya, oke kita kunjungan ke Warsaw. Mungkin saya salah lihat, makanya jaraknya salah. 7 kali 7, salah mata nih Pak. Lalu kemudian setelah dari Warsaw, oke kita cari bibit. Anak saya yang temukan Pak Was, ini loh Pak Wasisto, penjual bibit kami, supplier bibit kami, ini Pak Wasisto. Nanti Pak Wasisto juga akan bicara sebentar. Nah, dari situ kita juga diselamatkan oleh COVID. Kalau COVID membuat bencana bagi banyak orang, bagi kami justru rezeki. Karena pada waktu itu suami saya bisa WFH, work from home. Artinya dia punya banyak waktu dan kebetulan ditugaskan di Bandung. Jadi jaraknya kan waktu itu jalan lancar. Kalau sekarang Bandung-Subang 2 jam. Kalau waktu itu 30 menit, 45 menit. Jadi semua benar-benar bukan serba kebetulan ya, tapi Tuhan yang mengatur. Jadi kita mulai persiapan lahan itu sebelum COVID. Saya sudah diarahkan oleh Pak Wasisto untuk begini begitu, tapi lockdown. Jadi terhalang. Jadi baru tanggal 2 Agustus 2020 kami mulai tanam pertama. Nah selama 1 tahun saya dibantu oleh Pak Wasisto, disuruh ini itu saya nurut. Nah yang melaksanakan itu Pak Herman di sana, Pak Herman, selamat datang Pak Herman dan Opi, 2 orang yang setia merawat kebun kami. Silakan Pak Herman, ini Pak Herman, itu Mas Opi, itu Bapak dan anak. Ya, terima kasih kepada Pak Herman dan Mas Opi. Kemudian setelah 1 tahun datang Mas Tabah. Nah, ini Mas Tabah yang membantu saya sampai hari ini. Nah, jadi kita nanti akan dengar sharing-sharing dan silakan bertanya kepada beliau-beliau ini agar ya pulang dari sini dapat banyak info yang menginspirasi. Dan mungkin ada tujuan-tujuan lain yang saya sendiri secara pribadi begini. Kita ini sebagai pekebun sebaiknya itu saling ada jaringan, bekerja sama, sehingga hasil kebun kita itu bisa dijual dengan harga yang layak dan pantas. Karena saya melihat beredar itu, aduh sampai kasihan banget tuh petani durian lokal. 1 karung 150.000, pada biaya produksi itu berapa? Biaya produksi sangat tinggi loh. Nah gitu. Nah itu saja. Saya juga mohon maaf karena suami saya juga tidak bisa hadir karena ya tugaslah yang membuat dia harus ada di Bandung saat ini. Kita lanjutkan langsung ke masternya supaya nanti kita punya banyak waktu untuk tanya jawab. Ya silakan Pak Catur. Pak Catur dulu ya. Pak Tabah dulu. Siapa dulu? Oke, Mas Tabah dulu. Silakan. Saya ambil kursi ya Pak ya. Oh iya. Pak Herman, ambil kursi Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Musbika Palasari atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu juga selaku owner dari Anugrah Fun Farm. Terima kasih undangannya. Kemudian tidak lupa suhu kami Pak Catur Dian Mirzada dari Merauke Tetap Jaya, karena beliaulah dan produk beliaulah
kebun ini seperti ini. Kemudian sedikit saya mau koreksi, saya bukan master Bapak-bapak, saya hanya tukang tunjuk saja. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Belinya produk Merauke, itu saja. Saya bukan master. Tim karyawan kebun yang saya apresiasi, keren banget. Jadi setiap aplikasi beliau mau belajar, kemudian kekurangannya apa, selalu komunikasi. Jadi kita bisa koreksi bareng-bareng. Tidak lupa saya ucapkan, saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman pekebun yang mungkin saya sama, dulu saya sama. Setiap ada kesempatan untuk belajar, saya datang. Bagaimanapun caranya saya harus datang, karena pada prinsipnya kebun itu tidak ada SOP yang baku. Kita sendiri yang tahu dari hasil uji coba, dari hasil praktek, dari hasil sharing kepada teman-teman pekebun yang lebih berpengalaman. Oleh karena nantinya saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa bertanya sepanjang kuat untuk bertanya kepada Pak Catur. Beliaulah yang membimbing kita semua biar bisa, ya paling tidak kalau buahnya mungkin nanti rasanya agak kurang dibandingkan dengan yang Malaysia sana, paling tidak pohon sudah terlihat bagus. Dan itu sebagai modal dasar kita untuk melanjutkan bisnis di kebun ini. Karena pada prinsipnya kebun itu bukan hobi loh Pak. Ini bisnis, ini real bisnis. Saya tahu begitu banyak tenaga, harta yang dikeluarkan oleh Bu juga untuk membuat kebun sebagus ini. Itu cuma tidak bisa terlupakan. Kemudian pemasaran, nanti mungkin ada Mas Anton Agustomo dari Tom Durian yang akan menjelaskan atau ngasih tips bagaimana caranya agar bisa dijual di konsumen secara layak. Jadi kalau saya sebagai pekebun, kalau menuruti lidah konsumen itu berat. Mungkin saya jual ke Pak Catur, Musangking, rasanya sudah nggak bagus. Karena beliau sudah mencicipi Musangking yang top performer. Tapi pekebun harapannya hanya bisa menjual yang bisa dimakan oleh pasar, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Catur aja ya Pak ya, langsung ya Pak. Siap. Terima kasih. Aduh, ditodong terus nih saya nih. Ya, Ambil duduk aja Pak. terima kasih. Jadi saya duduk saja Pak ya. Badan saya besar. Oke, tanpa mengulangi perkenalan dan ucapan salam semua kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya terima kasih Ibu Yoke atas undangannya, kebunnya sukses ya, terima kasih tim, terutama Pak Herman sama Pak Opi ya, ini adalah yang memang yang harus mendapat pujian yang terbanyak. Kebunnya jadi begini karena beliau yang merawatnya dan membersihkannya, tidak mudah Pak ya, terus kemudian dengan panduannya Pak Taba dan ya bantuannya, karena sharingnya juga kadang-kadang aja, mungkin karena kebanyakan nonton YouTube-nya saya mungkin, itu aja mungkin. Oke, saya tidak akan bawa presentasi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi intinya adalah kita untuk sharing saja. Kita memang mungkin jarang berjumpa, ada beberapa wajah yang sudah sering jumpa, kawan-kawan berjumpa juga. Mungkin juga sudah beberapa kali pertemuan sama saya, tapi mungkin juga ada yang belum. Oke, tapi kita akan mulai aja tanya jawab jauh lebih bagus ya, sharing kita. Kalau Bapak lihat sini kebun adalah kurang lebih sekitar 1 hektar lebih sedikit ya. Kurang Pak. Oke, 1 hektar. Jumlah tanaman berapa Pak Tabah? 125 berarti ya kalau lebih karena 7 kali 7. Tidak salah Ibu, tanam 7 kali 7. Ya, karena strateginya Pak Tabah adalah 20 tahun dia mau ganti varietas. Oke? Jadi nggak ada yang salah, boleh 7 kali 7. Tapi kalau paling bagus adalah 10 kali 10 standar. Tapi kalau mau bagus 15 kali 15. Ya, itu yang mau kita pikirkan. Pun yang standar untuk jangka panjang.
Nggak apa-apa ya kita hujan gini ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tiba-tiba cuaca berubah. Iya, tiba-tiba ada masalah. Cuaca tiba-tiba berubah. Maju aja Pak kalau Itu mau. pertama. Terus kedua adalah ingat ukuran lahan makin kecil kita mudah untuk merawat. Tapi makin luas Bapak berpikiran untuk menambah, itu akan mengurangi kualitas perawatan. Ya, ingat itu. Jadi jangan nanti ini sudah berhasil, kemudian Ibu Yoko bilang, ada uang, saya mau tambah lagi. Ya kalau hitungannya kalau 4 hektar kecil lah. Ya 4 hektar, 5 hektar silakan. Tapi kalau sudah bicara 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar, perlulah untuk mewanti-wanti. Ya, karena hama penyakit pun juga banyak. Masalahnya luas. Pupuk mudah Pak, kalau di kami pupuk sederhana saja. Asal jangan macam-macam. Ya, nanti kita akan, kalau Bapak tanya, kita akan jelaskan lagi lebih dalam. Kebun ini bisa dibungakan dengan cepat, hati-hati Pak. Ya, saya sama Pak Tabah dari pagi sudah datang, kita sudah komunikasi secara secret lah gitu. Ya, kebun jangan harus cepat-cepat. Ya Ibu Yoko pemilik lahan itu mau cepat-cepat, ya kan? Tapi kalau saran saya normal saja lah. Ya, kita harus bisa bertahan berkebun dengan dana kurang lebih 6 tahun. Jadi kalau orang mau berdurian, 6 tahun harus rela. Setiap tahun tidak ada cerita sampai umur 6 tahun. Kalau Ibu beruntung, ya, tidak akan kita keluarkan dulu ilmu ini karena bahaya untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, ini pupuknya kurang lebih setengah kilo per bulan. Jadi berkebun durian bukan pemupukannya 3 bulan 4 bulan sekali. Pemupukannya sebulan sekali, jadi 12 kali setahun. Titik. Jangan tawar lagi Pak. Saya sudah melihat beberapa kebun, Pak Kabah juga lihat beberapa kebun. Mau ke Bangka, mau ke Sumatera, mau ke Malaysia juga demikian, kita melihat bahwa pemupukan sebulan sekali. Yang paling bagus sebenarnya mata kita atau pekebun yang menangani kebun tersebut sudah bisa berbicara apakah tanaman itu kurang makan, itu baru kita melakukan pemupukan. Tapi rata-rata harus sebulan sekali tutup mata. Ya, bagaimana kita memupuk? Tadi saya lagi mencari metode. Brosur sudah ada. Kalau sampai umur 4 tahun pakai itu saja tutup mata pasti bagus. Jangan macam-macam. Ya, nanti kita bicara adalah pembuahan bukan? Untuk pengisian buah, kualitas buah dan sebagainya itu cerita panjang Pak. Karena tanaman durian ini baru tahu juga saya, bukan hanya dari pupuk, tapi ada yang lain seperti humic acid. Pernah dengar? Wah, humic acid apa lagi itu? Fulvic acid, waduh lebih gawat lagi. Asam amino, apa itu? Muncul lagi bakteri-bakteri dan sebagainya. Wisah, banyak itu. Nah itu yang harus dimasukkan kepada kebun Bapak. Ya, jadi selain makanan NPK, CNGS dengan unsur mikro, ada lagi itu supaya menghasilkan durian yang enak pada umurnya. Ingat, pada umurnya. Hari ini saya mau bagi adalah 3 cara aja saja, cara menentukan karena saya dipupuk Pak. Saya bekerja di PT Moratorium Jaya sudah 25 tahun. 25 tahun berarti setengah hidup saya sudah sama perusahaan Pak. Hanya fokus pupuk, tidak ada yang lain. Ya, mempelajari semua jenis tanaman ya, akhir-akhir baru durian 6 tahun yang terakhir. Saya mendalami, saya juga punya guru-guru, Pak Taba juga guru saya. Karena kita durian itu dinamis. Pasti dari Bapak sekalian pasti menemukan hal yang baru. Karena petanilah yang paling pintar, bukan kita. Saya hanya jual pupuk, menyiapkan saja. Tapi petani yang pasti menemukan, ini Pak, ini Pak. Ya kan? Nah, saya hari ini mendapat justifikasi dari Pak Taba. Berarti dapat ilmu baru. Yang bisa kita bagikan kepada pekebun-pekebun yang lain. Ya, oke. Ada 3 hal. Sambil Bapak siapkan pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita pulang. Benar. Soalnya Bapak sudah pintar semua. Oke, sambil Bapak berpikir, pertanyaan saya kasih 3 saja. Pertama adalah menentukan bagaimana, ini kasar ya, kalau mau detail, Bapak nggak akan pulang. Sekarang kan, kalau kita tahu apa yang mau kita masukkan, berarti harus kita analisis sebelumnya tanahnya bagaimana,
daunnya bagaimana kan? Tapi kalau lahan 1 hektar apakah perlu? Tidak perlu lah. Nah, kita hitungin bagaimana cara termudah. Ada namanya program pemupukan mengcopy atau mendengar. Berapa sih pakai tetangga? Itu yang saya pakai. Oh, tetangga itu rekomendasi dari Pak apa dari Catur. Oh, sudah benar lah. Belum tentu benar. Yang benar adalah kebun kita bagaimana, curah hujannya bagaimana, anginnya bagaimana, cahaya mataharinya bagaimana. Jadi lingkungan itu banyak sekali menentukan. Ya. Nah, baru kita pikirkan. Karena kita bilang pupuk, saya akan bicara banyak tentang pupuk. Tapi pupuk itu perlu yang namanya adalah pengapuran. Kenapa butuh pengapuran, Pak? Saya padahal nggak jual kapur. Kalau Bapak ada pengusaha kapur, senang sekali nih sekarang hari ini. Kita promosikan kapur. Kapur pilihannya ada 2, yaitu dolomit atau kapur pertanian. Atau satu lagi adalah sebenarnya kalsium sulfat atau namanya petrotras. 3 bahan ini yang Bapak boleh pilih. Ya, dolomit, kapur pertanian CaCO3 atau kalsium sulfat. Kalsium sulfat itu adalah untuk menurunkan pH tanah. Sedangkan dolomit dengan kapur adalah untuk menaikkan pH tanah. Ya, Bapak boleh pilih hati-hati di situ ya. Yang paling bagus adalah mesnya harus lebih halus. Kalau boleh mes 100. Karena itu kapur yang digiling, kehalusannya adalah ukurannya ada yang 80, ada yang 60, 80 dan 100. Ada lagi sekarang mes 200. Ngapain kita pakai mes 200? Pakai aja mes 100. Itu yang paling standar. Ya. Pakai di sana untuk menaikkan pH. Kenapa menaikkan pH? Kenapa? Saya nggak usah ngukur tanah. Bapak bilang di sini pH-nya 7 Pak atau 6,5. Kan nggak perlu kapur kan? Betul. Loh, tapi kan Bapak memupuk. Bapak memupuk itu memakan kaliumnya, magnesiumnya, kalsiumnya, NH4-nya. Apa yang terjadi? Itu semuanya adalah positif, Pak. Tanaman akan mengambil tanaman melalui pertukaran ion. Kata Pak Tabah begitu. Dia nggak makan 1 butir urea atau TSP digaruk-garuk makan telan. Enggak. Dia harus larutan. Dia harus larut dalam larut air, kemudian bulu akar akan menyedot. Nah, bagaimana menyedotnya? Nah, di dalam pupuk, misalnya kalau kalium, itu adalah K positif saja. Kalau Bapak menggunakan KCl, K positif, Cl negatif. Betul? Yang diambil adalah K positifnya. Kalau dia mengambil K positif, apa yang dilepas? H positif. Kalau dia ambil Mg, 2 positif, apa yang dilepas? 2 H positif. Ca demikian juga, Bapak mengambil Ca, ada 2 kan Ca, 2 positif. Yang diambil, ditukarkan adalah dengan H2, H positif 2 kali. H positif, H positif. Jadi setiap tanaman bertumbuh, ternyata mengambil kalium, magnesium, kalsium dengan NH4 yang merupakan hara makro utama untuk menjadi batang, daun, dan buah dan sebagainya, itu harus melepaskan H positif, bukan? Maka sudah pasti akan menurunkan pH. Oleh sebab itu kita bertani harus mengapur. Semakin tahun akan asam. Makanya tutup mata. Nah, cara menghitungnya berapa? Yang paling mudah kan sekarang kita ikutin dari Departemen Pertanian bahwa 2 hektar per hektar itu sekitar 2 ton kapur. Jadi untuk menaikkan 1 angka pH itu membutuhkan 2 ton kapur kan? Kalau kita hitungin berat tanah per hektar dan sebagainya, dapatlah angka tersebut. Kita hitungin berat jenis tanah kurang lebih 1 gram per sentimeter kubik, maka kita akan dapatkan angka tersebut. Nah, bagaimana kita aplikasikan ke tanaman? Mudah. Bapak hitungin saja jari-jarinya kan. Tanaman kan ada namanya lingkaran, kanopi. Kan ada rumus luas lahan, namanya Pi R kuadrat atau 22/7 R kali R, ya kan R kuadrat. Hitung saja kanopinya berapa meter sih? Kalau 1 meter berarti 1 kali 1 kali 3,4 kali faktor. Nah, faktor ini saya bilang
menurut catur ya, belum tentu benar. Ya, hati-hati. Saya pakai angka 0, untuk kapur, 0,2. Oke? Jadi, berapakah kapur yang saya berikan bila saya punya lahan? Garis itu kan garis. Itu kan 2 meter ya Pak? Ya, kanopinya 2 meter, garis ini ya. Berarti 2 kali 2 kali 3,14 kalikan dengan 0,2. Oke, 2,5 kilogram. Itulah kebutuhan kapurnya. Setahun sekali aja Bapak kasihkan. Kapur tersebut di mana? Di bawah jari-jari, di bawah kanopi. Jadi kalau sini ya 3/4 terakhir keluar. Jangan dekat dengan batang ya, gitu. Jadi batangnya ya paling tidak di sininya sampai sini. Itulah Bapak untuk mengapur, memberikan bahan organik, memberikan pupuk di situ. Oke? Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana cara menghitung bahan organik. Ayo. Ya. Bahan organik tanah biasanya kalau disebut dengan subur itu adalah angkanya 2%, 3%, 4%, 5%. Kalau di sini kurang lebih lihat ini kurang lebih mungkin sampai 1,5 mungkin. Saya feeling ya, kan kita bisa hitung berapa sih kadar bahan organik di tanah, C-nya, karbonnya. Biasanya kalau kita tahu, kalau kita analiskan di laboratorium, kita nggak perlu kan. Nah kita rencananya menaikkan 1% saja. Maka 1% itu kita harus hitungkan tadi berdasarkan kanopi itu adalah 2 kali 2 kali 3,14 kali faktor untuk bahan organik saya pakai angka 2. Berapa garis? Nanti kalau Bapak saya diadu dengan orang dari universitas, saya pasti kalah Pak. Tapi saya ambil praktikalnya saja ya. Berapa? Oke, berarti ini bahan organik yang sudah difermentasikan, yang bagus, jangan ada hama penyakit dan sebagainya, itu sekitar 25 kilo. Mudah kan? Enak kan? Bapak keluar dari pagar ini sudah senang. Wih, udah tenang lah. Paling tidak dapat gambaran tentang 2 hal. Nah sekarang ketiga adalah jumlah pupuk. Berapa Pak? Sama, saya pakai angka tadi 2 kali 2 kali 3,14 faktorial saya pakai 0,5. Berapa garis? 6,2. Berarti pemupukan setahun butuhnya adalah 6,2. Ya kalau boleh 6 kilo atau 7 kilo sama aja. Boleh dong, atau 6,5 kilo juga boleh. Nah ini kira sekitar 6 kilo pupuknya setahun. Tapi hati-hati, itu adalah guidance kita, panduan kita. Ya, belum tentu benar, karena analisis tanah, analisis daun kita nggak ada. Faktor koreksinya kita nggak ada. Oke? Faktor untuk pupuk boleh kita pakaikan 0,3 sampai 0,5. Pegang itu. Kalau Bapak merasa bahwa 0,5 itu dari pengalaman terlalu banyak, pakai direndahkan saja, ditambahkan dan sebagainya. Ini belum pengisian buah. Kalau pohon buahnya banyak ya nambahin dong, betul kan? Jangan sedikit pupuknya. Karena pohon durian banyak buah, nutrisi kurang, apa yang terjadi? Apa? Mati. Jangan bangga pohon buah banyak Pak, durian. Saya punya di Sumatera Utara ada satu pohon durian duri hitam, 60 buah, wah cantik-cantik, habisnya pohonnya mati. Sedih nggak? Dirawat bagus pohon, oh investasi. Bu Yoko mau tanya, 1 tahun di sini 1 hektar, kurang lebih 1 hektar lah. Ibu mengeluarkan biaya berapa sih Bu, kalau boleh tahu? Harus jujur, cukup banyak jujur, Pak. Bu. Saya kan rekap semua ya. Berapa Bu? Setiap bulan saya keluarkan uang pupuk itu antara Semua Bu, obat-obatan juga, ya, tenaga kerja ya. juga. Oh dengan tenaga Semua. kerja sampai 150 karena untuk Oke, 150 juta per tahun. Per tahun, benar. Berarti Ibu sudah bagus. Standar saya adalah 1 hektar itu kurang lebih 100 juta.
Jadi Bapak yang mau membuat tanah luas-luas, pikir 2 kali. Berikut pekerja ya Pak? Ya, tidak termasuk dengan irigasi ya, di luar itu. Pipa-pipa irigasi dan sebagainya di luar. Tapi kalau bilang operasional per bulan, ada yang 75 juta. Pak Doko, berapa? Beliau punya kebun luas. Berapa sekarang sebulan mengeluarkan dana untuk kebun durian per tahun hektar? Berapa? Sebut aja nggak apa. Kita keluarga. Nah, 100 juta. Boleh 120 juta. Boleh antara 75 juta sampai 150 juta. Dan itu durian harus bisa dikitari. Harus satu-satu Bapak harus bisa melihat. Bayangkan, kalau tanam di atas 20 hektar apa sanggup? Ya, hama penyakitnya luar biasa, ambrosia, silit, hawar daun itu yang utama, paling utama. Nah, pemupukan tadi sudah katakan adalah dosisnya per tahun. Dapat kan? Pokoknya, oke. Bagaimana membaginya? Jangan macam-macam. Jangan yang ditambahkan aneh-aneh. Karena aneh-aneh untuk merevisinya 2 tahun, Pak. Ya, pakaikan saja NPK. Kalau percaya sama kami, saya sebutkan nama produknya. Tapi kalau nggak percaya, silakan pakai NPK lain, silakan. Bapak cukupkan NPK, CAMGS, sama mikro, boron, besi, kupar, mangan, zinc, dan sebagainya. Paling tidak ada sekitar, ya kalau sekarang ya dibilang 13 tambah 3. CHO kan gratis toh, karbon, hidrogen dengan oksigen kan gratis. Berarti 13 unsur hara. Tapi sampai hari ini ada 21 hara yang harus Bapak penuhi. Ada silika, ada selenium, ada vanadium, yang aneh-aneh yang belum kita dengar. Itu para ahli sudah menelitinya. Kita cukuplah 13 hara ini. Kalau 13 hara ini kita jalankan. Kalau Bapak nggak bisa 13 hara, kurangi 6 hara. 6 hara, ya tumbuh tapi kualitas tidak bagus. Kalau boleh 13 hara, itu sudah cukup. Kalau mau sempurna, 21 hara tadi. Nah, tergantung level mana Bapak mau ingin bertanam. Nah, biasanya 3 bagian NPK, 1 bagian ya disebut Caratephis boroni. Bapak kalau nggak pakai Caratephis boroni, untuk duriannya sudah selamat lah Pak. Karena untuk menempel dan kekurangan kalsium dan sebagainya, itu adalah dari situ. Ya. Atau merek lain silakan Bapak boleh pilih. 3/1. Terus kemudian mikronya Bapak mau boleh main foliar. Pakai Vitavex. Kami punya mikro yang terlengkap. Saya jamin pasti bagus. Aman. Pakainya 50 gram 200 liter air. Mau foliar, mau kocor silakan. Udah. Tadi 3/1, 6 kilo. Berarti sebulan setengah kilo. Nah, atur aja setengah kilo itu berarti 3/1. Selesai ngupuk, tiap bulan ngupuk, tiap bulan minta uang sama Ibu Yok. Ngupuk. Sampai waktunya dia, ya kalau boleh ya 5-6 tahun lah. Ya, kalau mau cepat begini, Bapak harus komunikasi dengan baik. Jangan melihat 3,5 tahun bisa berbuah. Mohon maaf, ini suatu prestasi Pak Dabah yang luar biasa. Tapi harus menginvest. Boleh kita buahkan, tapi harus diinvest. Cukup hara, kalau nggak cukup hara akan mati. Nah kebetulan bagus sekali. Tangkainya panjang, pohonnya sehat dan sebagainya. Ya tadi saya sarankan Pak Dabah mungkin zinc EDTA. Ini agak level lebih tinggi lagi lah, karena saya bisa melihat kurangnya dan sebagainya. Sini DTA untuk memperbesar daun. Ya, pelan-pelan. Satu-satu kita akan benahi. Oke, kira-kira itu cuma 3. Bapak pulang dari pagar, sudah senang. Betul kan? Cuma itu masalahnya kan? Mau tahu bahan organiknya berapa, mau tahu bahan kapurnya berapa, mupuknya berapa kilo kan? Benar kan? Sudah, apalagi? Nah, tinggal enak buahnya, ya. Saya pernah menulis di Facebook, bisa berbuah, belum tentu bisa nempel. Bisa nempel, belum tentu bisa enak. Karena misteri di durian itu aneh, Pak.
enaknya durian sini hanya Ibu Yoke yang punya. Kenapa? Karena kawan-kawannya dia di sekitar ini, yaitu bawa lagi ke Tasik, lain lagi Pak. Rasanya akan beda. Airnya beda. Bapaknya beda. Nah cerita tentang Xenia panjang lagi. Nggak pulang lagi kita Pak. Karena di duluan itu pasti ada namanya cross selling. Bapak tahu bahwa durian itu tidak bisa shelving ya, kecuali tertentu seperti kayak montong, bawor, oci, ya, matahari, buah yang bulat-bulat itu, ya kalau jenis Thailand rata-rata kalau shelvingnya bagus, tapi bentuknya kulitnya tebal, bentuknya jelek. Tapi kalau Indonesia punya ciri khas buah yang bulat, kayak duri hitam, kayak matahari, bulat, itu shelvingnya bagus, kawin sama diri sendiri bagus. Tapi durian ditakdirkan adalah pohon cross selling. Kenapa? Bapak tahu? Kenapa durian itu memang takdirnya harus kawin sama yang lain? Kenapa Pak? Karena pematangan betina sama jantannya beda. Betinanya dulu dia mau kawin, sore-sore jam 3, jam 4 itu dia sudah horny. Tapi jantannya belum siap. Jantannya nanti jam 9 ke atas. Baru dia horny. Dan kawinnya juga 1 malam saja. Tapi kan bunga durian itu tidak mekar sama kan? Tapi hanya kawinnya 1 malam Pak. Habis dia kawin, pasti rontok bunganya kan? Jadilah yang kayaknya jarum itu kan. Nah baru pembesaran. Dari mata ketam sampai dia panen kurang lebih 5 bulan. Bapak harus bertahan di situ. Ya. Pemangkasan ini luar biasa bagus karena ditangani oleh Pak Tabah. Ya, saya nggak heran. Saya lihat, bagus semua. Jangan kayak jambu ya Pak. Banyak cabangnya. Ini kan bagus sekali. Ya. Pruning penting. Pengaturan cabang penting. Durian akan berbuah lebih besar kemungkinannya pada cabang yang horizontal. Bukannya tidak bisa berbuah pada cabang begini. Buah bisa, tapi lebih besar kemungkinannya begini. Saya nggak tahu kenapa. Jadi istilahnya cabang yang dekat dengan bumi lebih banyak peluang untuk berbuah. Karena kalau saya menulis durian akan berbuah di cabang horizontal, kita kena bully. Oh durian saya yang begini bisa buah Pak. Ya iya. Batang bisa berbuah nggak? Bisa. Karena genetiknya ada tes dudinarum adalah buah yang di batang bukan? Berarti ada darah dari durian itu, varietas itu yang bisa berbuah di batang. Bukannya nggak boleh, tapi umumnya gitu aja. Karena di dunia durian ini banyak bully Pak. Saya juga takut nih. Mudah-mudahan yang disensor Enggak. lah ya. Aman. Saya nggak takut kok. Kita yang bicarakan kita yang baik. Oke, saya pikir itu ya 3 poin yang paling penting yang Bapak bisa bawa pulang dengan senang dan bahagia. Tapi saya bilang untuk belajar durian tidak akan cukup untuk sehari 2 hari, bahkan Pak Tabah dengan saya pun sampai hari ini terus belajar karena perkembangan dari dunia durian terus berubah. Ya. Tentang Xenia, tentang banyak sekali Pak. Tentang hama penyakit, tentang yang terbaru kita harus bisa injeksi dan sebagainya. Itu pun harus kita pelajari ya dengan kawan-kawan yang lain. Oke, saya cukupkan itu. Bapak boleh bertanya apa saja. Kalau saya tahu yang pernah saya baca, saya akan informasikan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Sudah puas nggak 3 itu? Belum lah. Apalagi yang ilmunya yang kepingin tahu. Ya kalau vegetatif N dengan P, kalau generatif kan N dengan K, ya kan gitu aja. Tadi cross silang perkawinan tadi Pak. Di antara mereka semua atau mesti perkawinan silang tadi. Di antara pohon-pohon di kebun sini atau dengan yang lain dan apakah varietasnya harus lain-lain? Iya, Pak. Pertanyaan bagus. Cross selling artinya adalah dia harus dengan jantan
dari varietas lain. Bukan musangking pohon ini dengan musangking sebelahnya. Itu berarti bukan cross selling, itu namanya termasuk selfing. Dia harus dengan duri hitam, dia harus dengan bawor, dia harus dengan durian lokal yang kita tidak tahu namanya. Baru menghasilkan bagus, Pak. Makanya kita perlu durian-durian yang sebagai sumber jantan. Kalau ketemu pohon yang bunganya banyak, wah mau kita tuh. Yang mudah bunga, itu mau. Ya. Jadi enaknya buah dari kebun Bapak, itu adalah Bapak yang punya. Karena kawan-kawannya itu Bapak yang punya. Selingkuhan, dasar selingkuhan. Berarti beliau baca juga. Bapak harus membawa seluruh selingkuhan. Gak bisa. Dari faktor genetik yang kita pikirkan. Faktor lingkungan. Buah durian itu matang, namanya pematangan tidak sempurna, unripened ripening. Terus kemudian empolur basah, terus kemudian biji hitam. Kan cuma itu doang. Tapi kalau Bapak nggak ada kalsium cukup, pasti muncul itu. Ya utamakan kaliumnya sama Ca-nya. Tapi kalau kalium Bapak tambah-tambah Ca-nya, Mg-nya nggak ada, juga sengsara dua ini. Saya tidak bicarakan hukum ya. Ada hukum Libby dengan hukum si Muller chart. Kapan-kapan lah kita jumpa. Nanti kita bikin acara, kita lebih belajarnya lebih di kelas lah gitu. Ya hari ini nggak bisa di kelas kan? Oke. Saya kurang jelas sedikit. Yang tadi buah yang bundar, dia punya kulit tebal. Oke. Kayak matahari. Dia lebih banyak jantan atau betina? Iya. Yang Bapak makan itu pasti betina, Pak. Yang paling makan itu Bapak betina. Oke. Tebal kulit itu sebenarnya adalah ciri khas daripada pohon masih muda, Pak. Kalau dengan umurnya dia akan mengecil, buah itu akan mengecil kalau pohon tua, Pak. Tapi masalahnya kan kebun durian yang kita kebunkan, kita akan maintain seperti kayak sirkus, bukan? Kita tidak mengembunkan durian yang kayak di hutan. Umur 20-30 tahun, tingginya 30 meter. Pohon yang rata-rata tinggi itu pasti akan mengecilkan buah. Jadi kalau bilangin, Bapak bilang, tebal itu berasal dari umur biasanya. Ya bisa kalau kita bicarakan lanjut. Zenia pun muncul, Pak. Jantan tertentu, karena kita belum meneliti kan, ada jantan tertentu yang bisa menebalkan juga kok. Jadi istilahnya kalau dia buah bulat, itu berarti dia selfingnya bagus lah kita anggap. Makanya dulu pemilihan durian-durian yang dulu, pohon-pohon lama, Sundana dan sebagainya itu, matahari itu punya bulat. Karena memang konsumen kalau buah bulat kan berarti edible portionnya yang kita makan, itu kan banyak. Saya terus terang kalau disuruh bilang nih, saya punya uang, katakanlah 2 juta, saya ingin makan musangking atau mungkin makan duri hitam. Bapak lah, Bapak punya uang, 2 juta lah sekarang. Disediakan, ini duri hitam, 2 kilo katakanlah, sama 2 kilo musangking. Atau buah yang lain lah, terserah. Bapak akan milih? Saya pilih musangking. Oke, Bapak musangking. Saya akan memilih duri hitam. Kenapa? Duri hitam itu portionnya banyak karena bulat. Musangking bisa 1 juring cuma 1 atau 2. Itu. Tapi kalau rasa ya beda ya. Ada yang senang balance manis dengan balance-nya ya musangking. Tapi mau creamy dengan manis panjang, ada sedikit pahitnya ya pasti oci. Apa? Bapak mau beli yang namanya buah bawor. Buah bawor untuk keluarga bagus, satu keluarga datang kasih bawa 1 bawor selesai dia pulang. Kan puas, gede. Tapi beli kulitnya bingung itu. Apalagi yang masih tanaman muda pasti kulitnya kan tebal. Musangking juga demikian, pohon muda kulitnya tebal, Pak. Jangan cerita. Musangking akan bagus setelah umur 10 tahun. Makanya kalau sekarang di media sosial kita lihat umur 4 tahun, 5 tahun berbuah, waduh, bangga dan sebagainya. Ya kalau sama Pak Taba ya wes biarin aja lah. Kadang-kadang juga bisa memutuskan harap, kok musangking kayak gini ya? Oh tebal ya? Oh tidak konsisten. Tapi kalau pohonnya makin tua, ya pasti enak.
ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan karena pohon tua itu punya hak prerogatif, Pak. Dia bisa mengambil akarnya, bisa mengambil hara-hara atau mineral tanah yang tidak ada dalam pupuk, kan? Dan itu yang bisa menciptakan cita rasa yang lebih daripada tanaman-tanaman muda. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Pak, kalau umpamanya tadi Bapak kan bilang cross selling kan, Ya. itu bagusnya pakai per blok atau per umpamanya satu blok 10 musangking, satu yang lain, atau per itu Pak. Belum ada jurnal ilmiah yang mengeluarkannya. Ya, jadi jawaban saya adalah jawaban saya ya. Jawaban orang lain akan berbeda. Ya, pengalaman ya. Ya, kalau saya sih sebenarnya Bapak boleh per blok kalau mampu. Tapi kalau nggak bisa misalnya gini, ini 1 hektar. Bapak tanam satu aja di 24 mungkin. Karena di 2 katanya ya ada namanya di segi Malaysia, ada tanam D24 dengan D88 ya kan? D88 sama D99. Itu sebagai untuk jantan daripada musangking. Ya dia kan punya varietas itu. D24 kan sultan, sebelum terkenal musangking kan sultan dulu. Sultan menang musangking baru OC. Tapi memang D24 juga perform kok enak kok. Saya pun juga suka. 168 atau 24? 2D24. Lo punya D168 juga bagus. Tahan itu. Daunnya kecil-kecil, lebih kecil, dia lebih mekar. Ya seperti kayak musangking sebenarnya kode, tapi dia kan lebih branchingnya lebih banyak. Boleh juga, nggak masalah. Ya. Terus kalau itu Pak, pohon umpamanya 10 tahun, maksimum berapa tingginya? Oke. Saya sarankan sih kalau sudah ketinggian 10 meter ya, tebang aja pucuknya pada apa. Nggak sampai ini, karena jarak tanahnya sudah 7. Ya 8 meter potong lah. Jadi 8 meter potong aja. Ya bolehlah 10 meter. Bapak hanya diizinkan kurang lebih 10 dahan horizontal yang produktif. Jangan maruk Pak, jangan serakah. Bapak bayangkan kalau punya 10, di Malaysia sekarang 6 saja. Mereka 6. Ya, programnya 6. Punya 6 yang begini sudah cukup. Karena mereka targetnya 30 sampai 50 buah. Ya Indonesia bolehlah sedikit 10 lah. Ya kan? 10 kalau bisa dapatkan satu cabangnya 3-5 buah kayak sama aja juga, 50-an buah juga. Tapi kan pokok 50 buah yang kualitasnya bagus. Wah, berapa duit, Pak? Kita hitung-hitungan dulu. Ibu Yoko tadi 150 juta per tahun. Dengan populasi sekarang 120 pohon lah katakanlah. Satu pohon bisa menghasilkan 50 buah terbaik. Ya, harus tanam dengan durian yang punya nilai jual tinggi ya. Musangking, duri hitam, bawor dan sebagainya. Bawor 150.000 sekarang kemana? Bawor kurang sekarang. Ya, tapi 150.000 kalau kami di Sumatera 150, tapi yang terbaik lah kayak di Sumatera Barat sana. Istilah gini, kalau yang terkenal 3 buah lah, Bapak bayangkan 30 buah, 3 buah untuk dia kan boleh. Berarti 27 buah untuk ibu, 3 buah untuk dia, untuk perawatan dan sebagainya. Ya kalau saya hitungnya sih 5 buah sih, supaya Bapak bebas. Dia menghasilkan 30 buah, 50 buah untuk pohonnya lah. 25 ya ambil lah, beli mobil, beli apa serah. Jadi demikian durian ini memang mengasihkan. Pasar jaminan masih luas. Ya, saya ada data terakhir nanti. Kalau ikut ke mana kita ke Tasikmalaya akan dibukakan oleh Dipukin ya. Pasar masih luas. China jangan khawatir. China menanam 20.000 hektar di Hainan. Tapi dia menanam varietas apa? Varietas daripada montong dengan ya banyak kan jenis montong lah. Musangking dengan itu belum, mereka belum sanggup. Karena iklimnya, jadi masih luas, jangan khawatir. Hasilnya di Hainan itu udah maksimal belum Pak? Belum. Belum. Mereka masih jelek. Tapi
hati-hati kalau China itu ngebut luar biasa. Dia bisa bikin greenhouse, geng. Kalau dibangun greenhouse mana? Semua terukur, semua bisa dikendalikan. Saya pikir mungkin saja, tapi nggak usah khawatir lah. Indonesia penduduknya, bapak konsumsi diri sendiri pun masih banyak lah. Saya terima kasih kepada Durian Tervar yang membuka outlet dan sebagainya. Itu yang menjadi tolong tombak kita ya Pak Bukti. Kita senang, kita dukung. Karena dari hulu ke hilir ada hilirnya ya DT. Makanya kita dukung DT. Ayo cepat kita semarakan, kita semangati, kita pandu supaya penari durian itu tidak salah lagi, tidak dengar-dengar saja, tapi terpandu, didampingi dan sebagainya. Tapi kan daya beli masyarakat Indo nggak sekuat di luar. Wah, Bapak jangan khawatir. Bapak sekarang punya duri hitam, janganlah. Bapak kirimkan aja 300 buah ke Pekanbaru sekarang mau, Pak? Masih kurang. Masih mencari buah. Sumatera Utara, ada berapa outlet sekarang yang baru-baru pun juga masih butuh. Apalagi Jakarta, apalagi Bandung. Cuman bedakan buah yang tipe Thailand dan tipe Malaysia Indonesia. Ya kan? Kita Malaysia Indonesia butuh jatuhan. Tapi bawor termasuk Thailand. Boleh dong petikan. Montong itu bisa turun langsung 5 tahun jual. Bawor juga demikian, cuma masih manja-manja. Sekarang jatuhan-jatuhan aja. Padahal kalau Bapak kematangan tahu ahli sudah 95%, boleh kok dipetik. Apa rasa beda? Enggak ada beda kalau dipetik buat Thailand. Tapi jangan coba-coba kalau mau saking Bapak petik, belum matang sempurna, itu masih beda. Nah, itu bedanya aja. Makanya kita harus menunggu buah jatuhan. Tak jatuh hari ini 10, jatuh hari ini 20 dan sebagainya. Itulah yang para pekebun yang punya duit, yang pernah menanam sawit. Nah, berapa 10 hektar? Hah, 10 hektar? Dapat apa? Yuk tanah pakai 100 hektar. Langsung pening. Karena masalahnya bukan hanya tadi, bukan pemupukan, tapi hama penyakit. Luar biasa. Ya hati-hati di situ. Belum lagi bibit muncul varietas baru digoreng-goreng. Ya, enak dan sebagainya. Pak Tabo sudah tahu. Wah, digoreng bibitnya bisa. Kalau lihat dia 95% atau 90%? Tahu dari wangi satu sama gedebuk-gedebuknya. Nah, cincinnya satu, gedebuk-gedebuk 2, ada wanginya. Itu. Saya sendiri juga nggak ahli, harus ada Pak Herman sama Pak Opik yang nanti paham. Oh, ini sudah pasti enak nih. Kan punya bawor tuh. Udah petik bisa petik. Turun sekali 20 buah bisa jual. Karena kalau dipetik, itu umurnya bisa lebih panjang. Durian itu rata-rata 3 hari pasti meletek. Jangan cerita. 168, 1 hari meletek. Kita tahu, sudah tahu varietas-varietas itu. Ya, Oci agak tahan. Musangking, ya 1, 2 hari, 3 hari lah. 3 hari pasti meletek lah. Makanya dikaretin ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak kita cukupkan. Wah, dengan 3. Oke, silakan. Ini mah pengalaman sama teman sendiri nih. Siap. Teman saya ini punya pohon durian. Saya liatin. Dia nanya ini durian apa. Waktu beli tuh belum hafal durian. Ya. Beli di daerah pembibit. Ya. Daerah pembibit. Terus saya lihat udah gede. Kalau dari lihat daunnya itu menjurus ke montong. Oke. Tanya lagi ke pembibit, itu montong. Oke. Pas keluar bunga, berbuah, dia musangking. Oke. Yang jadi pertanyaan saya, itu karakter daunnya kok bisa berubah? Ya. Bukan berubah. Bukan berubah. Bukan berubah. Kalau Bapak banyak pupuk, daunnya lebih lebar. Bapak kurang pupuk, pupuknya lebih kecil. Enggak berubah, Pak. Genetiknya akan tetap, cuma mata kita waktu itu dia sedang apa. Makanya pembibit itu harusnya dibina. Ya, Bapak ada dibina, Pak? Ada dibina kan? Sebagai sertifikasi punya pembibit. Nah, itu. Bukan dari bawah sentreks bawah. Mungkin, bisa jadi. I don't know. Ke atas. Bisa jadi. Bisa jadi, Pak. Batang bawahnya yang MK, ditoping dengan montong. Tapi jarang juga. Ya kan? Maksudnya nggak
kompatibel antara batang bawah dengan batang atasnya itu. Oh, jadi berubah? Oh, nggak ada. Tidak bisa merubah genetik. Sorry. Tidak. Montong berubah jadi MK, ya rezeki Bapak lah. Perkawinan silang itu kan dibilang D24 di Malaysia udah dikebutkan dalam arti untuk polinasi ya. Sudah ada penelitiannya. Sudah. Barangkali bisa menjelaskan hasil apa tahu ininya penelitian itunya. Iya. Jadi ada penanaman bahwa musangking dikawinkan dengan musangking dikawinkan duri hitam, musangking dikawinkan dengan D24. Yang paling bagus itu adalah dengan D24. Riset pada itu saat itu. Makanya saya bisa mengatakan itu hasil jurnalnya. Bahwa D24 itu bisa menghasilkan kompatibel dengan musangking, menghasilkan musangking yang belum tahu rasa ya. Presentasi yang jadi buah lebih kuat. Sedangkan dengan duri hitam, sekarang ini, kalau nggak salah dengan D24 itu sekitar 20%, kalau nggak salah 23%. Jadinya 20%. Ya, 23%. Dengan duri hitam mungkin sekitar 12%. Tapi musangking dengan musangking 0% katanya. Jadi memang harus, siapa? Pas nih, saya selesai nih, ya. Udah oke ya Pak ya, semangat ya, bisa ya. Dengan 3 yang tadi Bapak pegang aja, sudah aman lah itu, ya. Oke, monggo Pak, monggo. Saya pikir itu Ibu Yoko, mohon maaf kata-kata yang salah, nanti boleh misalnya konsultasi yang lebih lanjut, saya juga berkenan, ya. Mohon maaf dengan ucapan kata-kata yang salah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Ya.